Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam kebajikan, salam rahayu, Om Swastiastu. Alhamdulillah, mohon izin untuk para guru-guru, para mursyid, para guru pembimbing untuk selalu menyampaikan ilmu dinu tauhid, yang mana ilmu dinu tauhid yang selama ini dirahasiakan, terkesan disembunyikan, alhamdulillah dibuka lebar di hari ini, di detik ini. Sudah memang kehendak Allah, sudah perkembangan zamannya ya. Makanya mohon izin untuk selalu menyampaikan ilmu dinu tauhid ini untuk menjadi bekal, untuk menjadi saku Anda setiap harinya, untuk menjadi bekal Anda di kehidupan dunia dan akhirat ya bos ya. Pasalnya sangat miris sekali melihat yang namanya zaman yang sekian tidak bersahabat ya menurut saya, bagi orang-orang yang belum mengenal siapa zatnya. Ya, sekali lagi saya hanya wayang, hanya aktor, dalang dan sutradaranya bukan saya. Maka dari itu gini ya, kita jelaskan lagi kenapa selama ini kita selalu terbentur dengan banyak masalah, dan masalah itu sangat memusingkan dan tidak punya solusi yang jelas. Tiba-tiba ya sudah selesai, tapi Anda tidak peka siapa yang menyelesaikan itu. Tapi ya naudzubillah min dzalik ya. Sekarang kan juga kemarin apa tadi ya, ada postingan laki-laki di daerah Kediri, survei menunjukkan rata-rata mengidap gangguan jiwa, rata-rata mengidap gangguan kejiwaan ya, mungkin ya termasuk saya. Tapi ya insya Allah saya sendiri meyakini gangguan jiwa saya karena bertajali ya dengan Allah, bertali langsung dengan Allah, punya muhabah langsung dengan Allah. Jadi ya nggak masalah mau ditempatkan dimanapun ya, sami'na wa ta'na. Makanya di situ kita harus sering-sering mengevaluasi diri, mempetani diri. Ya ada kayak nggak enak ini bos, tak peletasi dulu ya. Sebentar. Ya wis lah, biarlah. Nanti kalau udah selesai pembahasannya aja. Jadi sejatinya itu gini loh. Selama ini kita kan memang menyembah hanya sekedar identitas ya, zatnya, sekedar lafadznya ya, sekedar namanya ya. Zatnya, kapasitasnya kan tidak diglobalkan. Makanya ilmu dinu tauhid di situ sangat dijelaskan secara gamblang. Nanti metodenya seperti apa ya, kita harus sami'na wa ta'na sama mursyid. Tapi tadi memang ada beberapa video yang lewat di beranda saya, yang mana videonya begini. Sebentar. Jangan keras banget ayo. Ada yang bilang jangan, intinya gini, ketika ada seseorang yang membicarakan tentang tasawuf, tentang hakikat, tentang ilmu sufi, ilmu makrifat, tapi syariatnya tidak beres, segera tinggalkan, katanya gitu. Ya gini aja, saya berkaca dengan diri saya sendiri aja. Mursyid saya pertama atau guru pembimbing yang menurut saya sudah mulai mendekatkan saya dengan Sang Pencipta, itu beliau secara syariat insya Allah juga benar. Tapi di situ ketika saya masuk ke dalam ilmu dinu tauhidnya, beliau masih belum membukakan selebar-lebarnya apa itu ilmu dinu tauhid, yang mana masih
kita bermakrifat, kita masih imannya dinaikkan, kita itu di ya ketika itu diturunkan lagi. Maksudnya gimana? Kita udah membahas yang mampu hanya Allah, yang bisa hanya Allah. Ternyata ujung-ujungnya nanti kita berdoa meminta sesuatu, meminta kehendak. Dan secara tidak langsung pun sebenarnya para jamaah itu juga diajarkan berkholwat secara berjamaah. Beliau sendiri pun punya wadah thoriqoh, yang mana thoriqohnya juga tersendiri. Apakah salah? Ya tidak salah. Apakah kurang pas? Ya mungkin ada yang kurang pas, tapi saya sendiri kan tidak akan meninggalkan beliau, karena saya juga punya tugas birrul walidain, yang mana saya harus mengantar orang tua saya untuk mengaji kepada beliau. Terus beliau juga berjasa dengan hati saya, dengan keilmuan saya. Dan lagi kalau kita membahas ilmu kulit, ilmu syariat, kalau ilmu syariat secara global ya, sebenarnya dalam syariat itu banyak hakikat yang Anda tidak sadari, dan sebenarnya Anda sendiri sudah menuju ke hakikat itu. Contoh, Anda sholat Allahu Akbar, kalau syariatnya ya Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Cuma di dalam hati kan kita udah bisa merasakan sebesar apa, memanifestasikannya gimana, menghalusinasikannya seperti apa, mengimajinasikannya seperti apa. Itulah maksudnya itulah maksudnya hakikat. Tapi dengan guru pembimbing kita diarahkan. Terus inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Secara syariat bacaannya seperti itu, tapi hakikatnya kita kan pengertiannya berarti sholatku, ibadahku, hidup dan matiku karena Allah. Di situ kan oh ya karena Allah. Di situ guru pembimbing menjelaskan, memantapkan hati Anda bahwa kita memang tidak boleh aku dan syariatnya ya memang harus seperti itu. Anda tinggalkan monggo, nggak monggo, makanya harus dievaluasi sendiri. Jadi nanti ketika Anda sudah mendalami ilmu hakikat, jadi seberapa cintanya Tuhan Yang Maha Esa kepada kita, pasti kita akan sami'na wa ata'na. Disuruh sholat 5 waktu ya semaksimal mungkin kita akan sholat 5 waktu, bersahadat. Syahadatnya tidak cuma lafaz, tidak cuma asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah secara lafaz saja, tapi secara hati, secara iman yang ihsan, yang memang yakin dan memang tahu wujudnya seperti apa, kan lebih mantap. Terus yang perlu kita tahu kan Allah sekedar nama, tapi kalau di mutasawuf Allah itu bertajalli, Allah itu menyatu dengan bahasa sekarang itu adalah menyatu, bermanifestasi. Itu kan kita harus bisa meraba-raba, mengira-ngira tanpa melafatkan, harus mendindingi hati kita, mendindingi lisan kita untuk tidak terlalu melebar atau menyebarluaskan agar tidak menjadi huru-hara. Atau memang Allah juga membatasi sampai situ saja, jangan sampai terlalu lebar, agar si salik atau yang melakukan perjalanan menuju kewusulan itu diperjalankan sendiri sama Allah, tidak lewat kealimannya, tidak keakuannya, tidak karena kealimannya, kan seperti itu. Makanya ya harus dievaluasi sendiri. Tinggalkan nggak masalah, itu karena kehendak Allah, kehendak Sang Pencipta. Anda meninggalkan guru hakikat yang memang guru yang syariatnya amburadul mungkin, tapi kan kita apa tahu, apa paham seamburadul apa tingkatan syariatnya. Sedangkan di ilmu tasawuf pun ada jalur wasilah dan ada jalur jadab ya. Jalur wasilah maksudnya saya kan membekali
Anda untuk memahami, yakini, jalani. Jangan langsung untuk menjalaninya tanpa bekal yang cukup. Yang maksudnya jalur wasilah seperti ini. Tapi walaupun nanti kehendak Allah Maha Jais, Maha Wenang, Maha semaunya, kalau kita dijadabkan, maksudnya jadab itu digilakan secara akal rohani, akal jasmani, ya terserah Allah. Tapi di sini para guru pembimbing pasti menjalankan perjalanan ilmu tindak tauhid ini secara wasilah, bukan secara jadab. Tapi nanti kalau dikehendaki sama Allah jalur jadab, jalurnya memang jalur yang kita dihilangkan semua akal sehat kita kecuali Allah, yaitu sudah kehendak Allah gitu. Tidak ada yang tidak bisa dan tidak ada yang bisa mengatur Allah, intinya gitulah. Sudah kehendak Allah. Ya, tapi kita tidak bisa menyalahkan. Nah, hanya saja yang disayangkan ketika nanti punya ilmu, punya guru di jalur tasawuf, di jalur dinu tauhid, ketika kita melihat dari satu sisi syariatnya kurang bagus, mungkin ini itu kan karena kita masih memandangnya secara makhluk, bukan secara Allah ya, bukan melihat Allahnya ya. Yang kita takutkan ketika nanti belum punya batu loncatan guru tauhid yang memang benar-benar yang cahayanya mungkin lebih terang atau penjelasannya lebih spesifik, ya kan kasihan juga para sisalik atau para khalifah yang diperjalankan di jalur dinu tauhid itu, kan tidak punya pegangan lagi, tidak ada yang membimbing atau membekali lagi, kan gitu. Ya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Ya, di luar sana makanya ya maaf, sekarang banyak sekali orang-orang yang diperjalankan itu memang sudah levelnya kesetresannya tingkat tinggi ya. Makanya Allah memang maha sempurna. Para guru pembimbing, para guru di ilmu dinul haq, dinul tauhid ini memang sekarang memang sudah dibukakan selebar-lebarnya agar membimbing, membekali para saudara-saudara di luar sana agar lebih yakin dan teguh kepada iman ihsan kita kepada Sang Pencipta yang sangat nyata, yang tidak hanya sekedar nama, tidak hanya sekedar sifat, tidak hanya sekedar identitas, ya seperti itu. Makanya contoh ya, tadi juga ada pertanyaan, kok ada yang bilang ya, saya pernah ngaji, ketika kita meragukan besok bisa makan atau tidak, besok kira-kira punya rezeki apa tidak, besok kira-kira kelaparan atau tidak, kita kan sama aja meragukan Allah. Itu memang ditempatkan Allah untuk kita selalu mengintrospeksi diri ya. Tapi kita harus juga meraba-raba ketika orang itu masih diperjalankan di ilmu syariat. Ya dia pasti akan bingung, dia pasti tidak tenang, dia pasti masih khawatir, kira-kira besok bisa makan enggak ya, besok dapat uang enggak ya, besok kira-kira berangkatnya gimana ya. Masih banyak pertanyaan, masih banyak kebimbangan. Tapi itu memang kehendak Allah, memang diperjalankan seperti itu karena memang belum mengenalnya, belum mengenal Tuhannya. Tapi ketika udah mengenal Tuhannya dengan baik, dengan secara jelas, dan peranannya seperti apa, pelayanannya seperti apa, pasti kalau besok meragukan besok mau makan apa, ya itu sangat hal yang muhal, yang tidak mungkin, yang tidak mungkin, karena keyakinannya sudah aku yakin besok mau dapat makan, dapat tidak dapat makan, ya itu udah terserah Allah besok itu.
Mau sekaya apapun, kalau seandainya Anda tidak dikehendaki makan sama Allah, mau gimana? Contoh ya, Anda seorang pembisnis yang handal, mungkin pembisnis yang sangat kaya, yang sangat materinya tidak mungkin habis sampai 7 turunan ya. Tapi ketika besok dikehendaki pagi mau makan ini, nggak ada mood, terus agak siang dikit muter-muter nggak ada warung yang cocok, ternyata siang-siang ternyata Anda pingsan sampai sehari nggak makan, cuma diinfus, kan kita nggak tahu. Sama-sama levelnya. Kalau orang miskin atau orang yang belum berkecukupan, kita punya ketakutan yang mungkin besok berasnya gimana, yang dimasak apa, minyaknya gimana, LPG-nya gimana. Di situ kan ketakutan itu ya memang pasti ada. Tapi ketika udah memang mengenali mudinu tauhid, mengenal Tuhannya, sudah yakin, mantap, dan mempraktekkan menjalani ilmunya, ya yakin aja, mau besok mau makan mau enggak itu udah kehendak Allah. Tapi karena keyakinan kita yang kuat, karena kita kekasihnya, kita selalu bermesraan dengan Allah, mana tega Allah akan memperjalankan kekasihnya dengan bersusah payah, dengan kesengsaraan yang bukan di ambang kemampuannya, kan seperti itu. Makanya segera lakukan, segera masuki, segera dalami apa itu ilmu dinu tauhid, yang mana ilmu dari segala solusi, ilmu dari segala damaian. Karena kita mengenal Tuhan kita, kita sangat dekat dengan Tuhan kita, bahkan kita bertajali dengan Tuhan kita. Kita adalah manifestasi Tuhan yang Maha Esa. Sementara itu dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.